Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila khadrati jami' masyayikhina wa syayikhi syuyukhina wa mu'allimina wa sadidina min abaina wa ummatina wa ajdadina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa nakhusu khususan bidzikri ila khadrati muallif hadzal kitab syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kali ini adalah sebagaimana rutin di bulan Ramadan kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab Wasiyatul Mustafa yang konon kitab ini dikarang atau disusun oleh Al-Kutub Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani Mesir. Sekalipun pada cover kitab atau mungkin di kalangan para santri atau kaum muslimin bahwa kitab Wasiyatul Mustafa ini adalah majhul, ya, artinya majhul, tidak tercantum nama penyusunnya, ya. Tapi dalam beberapa catatan banyak menduga yang dzon itu akhirnya mengarah kepada Al-Kutub Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani. Baik, kitab ini menjelaskan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi lebih cenderung pada, kalau dalam Musnad Ahmad bin Hanbal itu Musnad Ali, ya. Artinya hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pertama kali mengaji kitab ini adalah saya mulazamah kepada Syekhina Mbah Yai Abdul Aziz, murid dari Al-Mursyid Al-Kamil Al-Mukammil Syekh Romli Tamim Rejoso Peterongan. Waktu itu saya ngaji kitab ini usia seumuran kelas 5 SD, gitu, di Pondok Al-Islah yang diasuh oleh Mbah Yai Abdul Aziz almarhum. Kemudian ngaji kitab ini kepada Syekh Ahmad Nasrullah bin Abdurrahim Tambak Beras. Kitab ini meliputi amaliyah dalam ubudiyah. Ada bagian-bagian sisi tasawufnya, sisi fikihnya, sisi muamalahnya, dan banyak hal yang bermanfaat dari kitab ini. Sekalipun tipis tapi banyak memuat faedah-faedah yang luar biasa untuk bagaimana cara kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam cara kita bersosial kepada masyarakat. Baik, kita awali kitab ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du fahadhi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalamu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala ta'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa khalawtu ma'ahu fi manzilihi faqala li ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam ghairu annahu la nabiyya ba'di. Bismillah, kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani zat kang mau welas sapa Allah, welas ing dalem dunya akhirat.
Ar-Rahimi tur zat kang maha welas maha asih sapa Allah ing dalem akhirat blaka. Alhamdu tawi sekabeh puji kulillahi tetep kagungan Allah. Robbi kang mengerani sapa Allah al-alamina ing wong alam kabeh. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina mugi tetep ing atase junjungan kita, ing atase Gusti kita. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wasallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah ing Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du lan ing dalem sakwuse kang kasebut fahadi mongko utawi iki kitab. Iku wasiatul Mustafa, wasiat Nabi kang den pilih alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Karoma mugi-mugi mulyakna sapa Allahu Allah wajahu ing wajahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kala dawuh sapa Ali, da'ani bali ni ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil saya. Fa khalautu mongko nyepi sapa ingsun ma'ahu ing dalem sertane Rasul fi manzili ing dalem-daleme Rasul. Maka saya berkholwat bersama Rasul di kediaman beliau. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li maring ingsun, ya Ali yuhi Ali. Anta utawi sira minni saking ingsun. Iku bimanzilati Haruna kelawan kedudukane Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa alaihissalam. Wahai Ali, sesungguhnya kamu dalam pandanganku itu seperti kedudukan Nabi Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kama qala al-hadis, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Ghairu annahu, angin setuhune sak temene kelakuan iku la nabiya ora ana nabi kelawan maujud ba'di ing dalem sause ingsun. Kedudukanmu dalam pandanganku itu sebagaimana kedudukan Nabi Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam, terlepas bahwa tidak ada nabi selain setelahku. Ini saat temene ingsun iku usika paring wasiat sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalem iki dina biwasiatin kelawan wasiat. In hafizta lamun ngreksa utawa ngapalna sapa sira ha ing wasiat aista mongko urip sapa sira hamidan khalidan puji. Wa mutalan mati sapa sira syahidan khali syahid. Wa ba'asalan bangkitna ka ing sira sapa Allahu Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Faqihan khalid dadi wong kang ngerti agama. Aliman tur wong kang alim. Wahai Ali, hari ini aku berikan atau hari ini aku memberi kepadamu wasiat yang mana apabila engkau hafalkan, engkau jaga wasiat itu, maka engkau akan hidup dengan mulia, hidup dengan terpuji. Dan andaikan engkau mati, maka engkau akan mati dalam keadaan syahid. Dan kelak Allah akan membangkitkan kamu di hari kiamat sebagai orang yang paling pandai dalam urusan agama, paling mengerti dalam urusan agama. Wasiat yang pertama, ya Ali wa Ali man utawi sapa ne wong iku akala mangan sapa man al halala ing barang kang halal sofa mongko jernih apa dinuhu agamane man waraka lan lunak
lembek utawa lembut nggih. Apa qalbuhu atine man. Walam yakun lan ora ana iku tetep kaduwe man lidakwatihi keduwe dungane man apa hijabun aling-aling. Hai Ali, siapapun orang yang memakan makanan yang halal, maka agamanya akan terjaga. Agamanya akan menjadi jernih, hatinya akan lembut, hatinya akan mudah pekah, hatinya akan memiliki rasa simpati, dan tidak ada doa-doanya yang akan ditolak oleh Allah. Itu wasiat Rasulullah yang pertama. Ya Ali, he Ali, manutawi sopone wong iku akala mangan sapa wong asyubuhati ing barang kang subhat. Istabaha mongko dadi samar ali ngatasé wong apa dinuhu agamane man, wa azlama lan dadi peteng apa qalbuhu atine man. Wahai Ali, siapapun orang yang memakan makanan yang tidak jelas halal haramnya, sembrono dalam mengkonsumsi makanan yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas status halal dan haramnya, maka agamanya akan menjadi samar antara keimanan dan kekufuran, dan hatinya akan menjadi gelap gulita. Waman utawi sapane wong iku akala mangan sapa wong al harama ing barang kang haram, mata mongko mati apa qalbuhu atine man, wa khafalan ampang apa dinuhu agamane man, wa dhaufalan apes apa yakinuhu keyakinane man, wa hajaba lan ngalang-alangi sapa Allahu Allah dakwatahu ing dungane man, wa qallat lan setitik apa ibadatuhu ibadahe man. Dan siapapun orang yang memakan makanan yang haram, maka hatinya akan mati. Agamanya akan perlahan-lahan lenyap dari hatinya. Keyakinannya menjadi semakin melemah. Allah akan menghalangi setiap doa-doanya. Dan secara otomatis kualitas ibadahnya akan semakin menurun akibat dari mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Ya Ali, we Ali, idza ghadaba nalikane bendu muring-muring sapa Allahu Allah ala ahadin ing atase wong siji, rozaqo mongko paring rezeki sapa Allahu ing man, malan ing barang haraman kang haram. Fa idza stadda mongko tatkalane wis nemen apa ghadabuhu bendune Allah, apabila marahnya Allah sudah sampai pada puncaknya, alai ing atase man wakala mongko nyerahaken sapa Allah bihi kelawan man syaitonan ing setan, yubariku kang ndapuake sapa setan lahu marang wong. Artinya setan itu akan menjadi sesembahannya. Setan itu akan menjadi pijakan hidupnya. Fihi ing dalem malan haraman, wayasqabuhu lan ngancani sapa setan ing man, wayasghaluhu lan gawe sibuk sapa setan hu ing man bidunya kelawan urusan donya, anid dini ngalahno saking urusan agama, wayusahilu lan gampangaken sapa setan lahu maring wong umura dunyahu ing pira-pira urusan donyane man, wa yaqulu lan ngucap sapa wong Allahu tawi Allah iku ghafurun zat kang maha pangapura rahimun tung zat kang welas asih.
Wahai Ali, apabila Allah telah marah pada seorang hamba, maka Allah akan memberinya rizki dari jalan yang haram. Allah akan memberikan rizki dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Apabila hamba itu tidak menyadari akan keadaan itu, sehingga ia menjadi lalai dan semakin tergiur untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui jalan-jalan pintas, melalui cara-cara yang tidak disukai oleh Allah, melalui cara-cara yang dilarang oleh syariat, sehingga ia semakin intens, semakin getol, semakin semangat untuk terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka apabila amarahnya Allah sudah sampai pada puncaknya, Allah akan menyerahkan orang tersebut kepada setan untuk merawatnya. Allah akan menyerahkan semua urusan orang itu, urusan si hamba, kepada setan. Allah akan melupakan hamba itu, sehingga ia dijadikan budak oleh setan. Apabila keadaan seorang hamba sudah demikian, maka setan akan menjadi pembimbing hidupnya. Setan akan menjadi petunjuk jalannya. Dan semua apapun yang menjadi bimbingan dan didikan setan akan diikuti oleh si hamba. Setan akan membuat si hamba sibuk dengan urusan duniawinya sehingga mengalahkan urusan agamanya. Setan akan menjadikan mudah segala urusan dunianya untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Makanya dalam ilmu tasawuf kita kenal dengan istilah istidraj. Istidraj itu apabila Allah sudah marah, sudah benci dengan seorang hamba, maka si hamba itu akan dijadikan mudah dalam meraih urusan dunia, tapi dijadikan sulit untuk meraih urusan akhirat. Apabila seorang hamba itu lalai, tidak muhasabah terhadap apa yang sudah dia lakukan, sehingga membuat ia jauh kepada Allah, sehingga membuat amarah Allah semakin memuncak, maka Allah akan serahkan urusan hamba itu, semua urusan hamba itu kepada setan. Maka kita banyak temukan para pengabdi setan, para pemuja setan. Istidrat. Cara paling mudah kita mengenal apakah kita ini diistidrat oleh Allah ataukah tidak. Apabila dalam hal urusan duniawi kita mudah meraihnya, sedangkan urusan ibadah kita sangat malas. Urusan ibadah kita sangat minim, semangat ibudiah kita sangat minim. Tapi ketika kita terfokus pada urusan-urusan materi, urusan-urusan duniawi, kita mudah meraihnya, kita mudah mendapatkannya. Tapi ketika untuk urusan ibadah kita sama sekali tidak memiliki kecenderungan, maka ini adalah gejala-gejala istidrat. Maka kita selaku hamba Allah harus sangat mewaspadai akan keadaan yang sedemikian ini. Kita perlu muhasabah setiap hari. Kita perlu introspeksi. Apakah dalam sehari semalam berapa banyak kita ingat kepada Allah? Bukan hanya di waktu sholat. Kalau ingat kita kepada Allah semakin jarang, tapi nikmat-nikmat dunia kita mudah mendapatkan, maka itu tanda bahwa kita sedang mengalami istidrat. Kita sedang mengalami ujian terberat. Apabila kita telah lalai sehingga terbawa oleh arus, lambat laun Allah akan melupakan kita. Itu yang paling bahaya. Fatlub robban siwaya. Jika sudah demikian, maka Allah akan ultimatum, cari Tuhan selain aku di kolong bumi ini. Maka itulah mengapa ketika orang yang sudah diistidrat oleh Allah, Allah akan menyerahkan segala urusan duniawinya kepada setan. Dengan cara apapun setan akan menjadi bimbingan, menjadi pembimbing,
menjadi pengampu, menjadi pemandu jalan hidupnya. Inilah hukuman Allah di dunia bagi orang-orang yang keblinger. Maka kita sering di pondok-pondok atau di pengajian-pengajian mendengar bahwa manusia itu, para pelajar itu, para penuntut ilmu, para ulama atau apapun profesinya, keimanannya itu akan diuji dengan 3 hal. 1, tentang harta. 2, tentang kedudukan. 3, tentang perempuan. Mungkin untuk mengantisipasi salah satu dari ketiga ujian ini seseorang bisa. Tapi ketika diuji oleh Allah melalui kemampuan, diuji oleh Allah melalui kepandaian, maka ini ujian yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, sehingga menjadikan ia sombong, muncul sifat kiber, merasa sok yes, merasa lebih unggul daripada yang lain. Kalau bukan saya, tidak mungkin akan begini. Inilah sifat-sifat syaitan. Dalam tafsir Jalalain ketika Allah mengusir iblis, dulunya iblis itu adalah khutabaul malaikat. 80.000 tahun iblis sebelum disebut iblis, namanya adalah Azazil. Dalam riwayat yang mutabar, namanya adalah Azazil. Kalau nama-nama malaikat imbuannya il di bagian belakang itu menunjukkan para pembesar malaikat. Sehingga suatu saat iblis itu, Azazil, menjadi khutabaul malaikat, menjadi ulamanya para malaikat selama 80.000 tahun. Sehingga suatu saat diuji oleh Allah, Allah menciptakan Adam. Iblis, Azazil disuruh sujud oleh Allah dan semua malaikat. Maka sujudlah para malaikat. Akan tetapi Azazil tidak. Karena apa? Karena merasa paling pandai. Dalam benaknya iblis, Adam itu makhluk baru. Atau kalau bahasa kita sekarang mungkin anak kemarin sore. Kenapa saya harus sujud? Karena disinilah kesombongan akan kemampuan. Kesombongan karena reputasinya sebagai makhluk alimnya di kalangan para malaikat, menjadikan Azazil terusir oleh Allah. Diusir oleh Allah, sehingga pengusiran itu disematkanlah nama ablasa, yublisu. Kata iblis. Makanya Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan wakana minal kafirin, ay wakana fi ilmillahi minal kafirin. Artinya dalam pengetahuan Allah itu iblis itu memang sudah kafir. Makanya ketika seseorang itu muncul sifat kiber, sifat ujub, sifat sombong dalam hatinya, maka sifat-sifat itu akan mengarahkan orang tersebut kepada perbuatan-perbuatan yang itu akan merendahkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mudah meremehkan orang lain, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain tidak punya apa-apa. Kebenaran akan sulit ia terima. Makanya Allah itu membuat tamsil. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal. Allah itu dalam hal apapun yang ada di dunia ini, terlebih dahulu Allah membuat contohnya. Allah membuat tamsil, Allah membuat perumpamaan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, agar generasi yang akan datang itu apapun perbuatannya sudah ada contoh. Artinya contoh, kalau berbuat baik akibatnya begini, kalau berbuat buruk akibatnya begini. Makanya perlu diwaspadai dalam hal satu, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan agamanya.
Di antaranya adalah menjaga diri dari memakan makanan yang syubhat, menjaga diri dari memakan makanan yang haram, menjaga diri dari berbuat zalim kepada sesama. Karena ini termasuk sifat-sifat mazmumah. Makanya orang kalau terjangkit penyakit yang sangat kronis, kalau tidak sembuh karena perantara dokter, maka kematian akan menyembuhkannya. Tapi kalau orang sudah terkena penyakit batin, tidak ada obat, bahkan kematian pun tidak akan bisa menjadi obat bagi orang tersebut. Karena itulah yang menjadi alat hisab di yaumil kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diwaspadai, karena pertama kali pemicu orang itu berlaku jahat, pemicu orang itu berlaku zalim, pemicu orang itu menjadi pembangkang adalah konsumsi makanannya. Kalau makanannya halal, otomatis hatinya akan lembut, agamanya semakin kuat, ucapan-ucapannya akan semakin dimustajabah oleh Allah. Tapi kalau konsumsi makanannya saja sudah tidak jelas, halal haramnya tidak tahu, dikasih teman tidak ditanyakan dulu dari mana, apakah dari hasil mencuri ataukah hasil dari gosop atau bagaimanapun, terus dimakan. Itu namanya makanan-makanan yang syubhat. Makanya termasuk di antara muru'ah, menjaga hati agar tidak terjangkit penyakit-penyakit batin. Setiap makanan pemberian orang harus ditanyakan terlebih dahulu dari mana asal muasalnya. Kalau misalkan orang itu tersinggung, ya tidak usah dimakan. Makanya para ulama, para pelajar zaman dulu itu mereka enggan meminta belas kasihan orang lain kalau urusan perut. Karena apa? Semata menjaga agar jangan sampai tubuh mereka terisi nutrisi-nutrisi makanan yang diperoleh dari makanan yang haram, makanan-makanan yang dilarang oleh agama, makanan-makanan yang cara mengambilnya, cara memperolehnya dilarang oleh agama. Terlebih kalau makanan itu makanan yang haram. Maka sebagai kaum muslimin, untuk membangun ubudiyah, untuk membangun bagaimana cara kita tawajuh kepada Allah, pertama kali yang harus kita perhatikan adalah makanan. Karena kita tumbuh besar dari itu. Kalau tubuh kita dari bayi hingga besar, kita mengkonsumsi makanan, nutrisi-nutrisi, gizi-gizi, sehingga tubuh kita menjadi sehat, bertumbuh, berkembang. Maka bagaimana pula dengan ruh kita? Karena ruh itu asupannya adalah zikir. Kalau orang konsumsi makanan untuk jasmaninya saja sudah dari hal yang haram, bagaimana bisa dia akan memberi makan asupan, dalam tanda kutip, asupan untuk ruhnya? Otomatis dia akan kesulitan. Terkadang kita tidak paham bahwa dari konsumsi makanan yang haram, kita menyisipkan benih-benih api neraka dalam diri kita, sehingga itu menjadi alasan kenapa orang masuk neraka, karena benih-benihnya sudah ada ketika di dunia. Maka itu perlu diwaspadai. Ya Ali, he Ali, ma safara ora lunga sapa ahadun wong siji, taliban khale luru sapa ahad, al harama ing barang haram, masyian khale mlaku, illa kana kejaba ana sapa asyaitanu setan iku korinahu ngancani sapa setan hu ing ahad. Wala raqiban lan ora numpak sapa ahad, illa kana kejaba ana sapa setan iku radifahu kang goncengi sapa setan hu ing ahad. Wala jama'a lan ora ngumpulaken sapa ahadun wong siji malan ing bondo haraman kang haram, illa akala
kejaba angin mangan hu ing bondo haram sapa syaitanu setan. Wala nasia lan ora lali sapa ahadun wong siji ismallahi ing asmane Allah taala indal jima'i nalikane jima illa syaraka kejaba ngancani hu ing ahad sapa asyaitanu setan fi waladi ing dalem anake wong. Wadzalika utawi mengkono-mengkono kang kasebut iku qauluhu ta'ala dawuhe Allah taala wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wasyarikhum lan becik nyekutoni sira hum ing wong akeh fil amwali ing dalem pira-pira bondo wal auladi lan pira-pira anak wa'idhum lan ngabang-abang sapa sira hum ing wong akeh. Wahai Ali, apabila seseorang itu berpergian dengan tujuan untuk mencari sesuatu yang dilarang oleh agama, apabila dia berjalan kaki, maka setan akan menjadi teman perjalanannya. Apabila dia berkendara, maka setan akan memboncengnya. Dan apabila seseorang itu mengumpulkan harta benda dari yang haram, kemudian dari harta benda itu dia pakai untuk makan sehari-hari, dia pakai untuk kebutuhan sehari-hari, maka semua yang dia gunakan dari fasilitas-fasilitas yang haram itu semata-mata setanlah yang mengendalikan. Dan apabila seseorang itu lupa ketika mengumpuli istrinya, ketika berhubungan suami istri, lupa dari menyebut asma Allah atau lupa dari berdoa, lupa dari zikrullah ketika akan melakukan hubungan suami istri, maka setan akan ikut andil mengambil alih mengumpulinya. Dan setan akan menemani janin itu mulai janin itu lahir hingga dewasa. Setan akan menjadi partnernya. Jika demikian, maka kita akan mengetahui bahwa seorang anak itu ketika susah diingatkan, susah diberi nasihat, sebagai orang tua harus introspeksi diri dari proses pembuatan itu bagaimana. Apakah dalam keadaan suci terlebih dahulu, apakah berdoa, terus konsumsi makanan yang diberikan kepada anak apakah sudah terjamin halalnya, cara memperolehnya apakah sudah benar menurut aturan hukum syariat. Jika hal-hal seperti ini tidak dihiraukan, maka jangan salahkan anak jika jadinya susah untuk menerima nasihat. Maka jangan salahkan anak kalau susah untuk diarahkan kepada hal-hal yang positif, susah diarahkan untuk hal-hal yang baik. Maka jangan salahkan anak. Karena sebagai orang tua, kita telah berbuat zalim kepada anak dengan memberi konsumsi makanan dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ketika itu menjadi daging, seiring berjalannya waktu, maka karakter anak pun akan terbentuk, mindset anak pun akan terbentuk. Jika sesuatu itu tumbuh dari sesuatu yang haram, tumbuh dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka hasilnya bisa kita lihat. Sulit akan mengendalikan itu, sulit sekali. Maka ini penting bagi orang tua, bagi anak, terutama para pelajar, untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Karena bagaimanapun sesuatu yang halal itu harus kita pastikan terlebih dulu sebelum masuk kepada
atau ke dalam perut kita. Sebelum kita berikan kepada keluarga kita, sebelum kita berikan kepada anak istri kita pastikan dulu cara memperolehnya bagaimana. Ini faktor penting. Karena untuk memperoleh sesuatu yang haram itu sangat mudah, tapi memperoleh sesuatu yang halal itu memang berat. Tapi disinilah hikmahnya. Makanya dalam satu hadis al-ajr biqadri ta'ab. Pahala itu menurut kadar beratnya ibadah yang dilakukan. Kalau kita memberikan anak kita, memberikan keluarga kita, atau untuk kita sendiri dengan mengkonsumsi makanan yang halal, menjaga itu memang berat. Kita tidak akan menjadi orang yang sembrono. Efeknya akan luar biasa baiknya. Dan juga sebaliknya, kalau orang itu terlalu mudah menyepelekan masalah makanan, tidak hati-hati, tidak memiliki sifat wirai, tidak memiliki sifat ikhtiyat, kehati-hatian, akibatnya itu perlahan-lahan hatinya akan mati, perlahan-lahan akalnya mulai dedel atau bodoh, perlahan-lahan semangat ibadahnya mulai turun, sehingga lama-lama meninggalkan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Ya aliyu la yuqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.